Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Di video kali ini gue mau sedikit nyeritain cerita bonus yang ada di volume 8 seri Agent Shoki. Karena di volume 15 nanti akan ada orang yang berani-beraninya ngegoda Liselot. Di bonus cerita kali ini juga akan menceritakan Haruto yang menolong Minamoto Rika yang sedang digoda sama cowok asing ketika di Jepang. Dan untuk cerita bonus kali ini berjudul Undangan Penyihir Kecil Rika. SMA yang Amakawa Haruto masuki merupakan sekolah persiapan yang memiliki SMP dan SMA sekaligus. Murid yang memasuki divisi SMA pun berasal dari murid divisi SMP yang lulus ataupun dengan sebuah ujian masuk untuk murid dari luar. Di pertengahan musim gugur, divisi SMP pun mengadakan sebuah festival sekolah lebih dulu dibanding divisi SMA. Sama seperti festival sekolah pada umumnya, terdapat banyak sekali stand makanan dan juga kegiatan yang diadakan untuk menarik perhatian murid dari dua divisi serta para warga yang tinggal di sekitarnya. Namun di tengah-tengah festival tersebut, terdapat seorang siswi SMP yang menyelinap ke area divisi SMA untuk mencari tempat beristirahat. Gadis tersebut bernama Minamoto Rika yang merupakan siswi SMP kelas 3. Rika pun duduk di sebuah bangku taman dengan meregangkan tangannya yang pegal sambil mendesah kelelahan. Dirinya telah melakukan pekerjaan untuk menjadi pelayan di kafe yang bertemakan Halloween yang diadakan kelasnya. Bahkan untuk mendalami perannya, Rika memakai wig berwarna biru muda dan kostum penyihir. Walaupun rok yang dia gunakan tergolong pendek dan atasan yang sedikit menampilkan bagian dadanya. Sehingga hal tersebut seringkali membuat orang lain melihat kepadanya saat dirinya menuju ke tempatnya sekarang. Tiba-tiba seorang laki-laki pun muncul bersama temannya dan memanggil Rika. Laki-laki tersebut mengaku bahwa kebetulan mereka bisa bertemu Rika. Rika pun menyadari bahwa mereka bukan murid dari sekolahnya dan menanyakan identitas mereka. Laki-laki itu pun berkata bahwa mereka adalah pelanggan di kafe kelasnya Rika dan melihat Rika duduk di bangku sendirian secara kebetulan. Tapi anehnya Rika merasa perkataan laki-laki itu terlalu mulus, seolah-olah sudah dipersiapkan. Bahkan jika mereka adalah pengunjung di festival sekolah SMP-nya, tidak mungkin mereka bisa ada di area divisi SMA yang letaknya cukup jauh. Rika pun menyadari bahwa kemungkinan besar mereka membutuhkan dirinya ketika dirinya keluar dari kelasnya. Dirinya pun memutuskan untuk berdiri dan segera pergi dari sana. Namun dengan cepat laki-laki tersebut bergerak ke depannya dan menghalangi jalan Rika dengan temannya di belakang. Laki-laki itu pun berkata, "Tunggu sebentar, cantik. Kita hanya ingin menjadi temanmu, tahu? Kita juga bisa bertukar nomor HP. Dan juga, kau harus mengajak kita berkeliling di festival, kan? Oh iya, ngomong-ngomong nama gue Sakata." Rika pun mencoba untuk menolak ajakan mereka. Namun laki-laki bernama Sakata tersebut masih memaksa Rika untuk menerima ajakannya. Ketika Rika sudah muak dengan perilaku bajingan keset tak berharga tersebut, tiba-tiba seorang siswa dari divisi SMA muncul dan memanggil dirinya. Tentu saja kedua laki-laki tadi merasa kesal karena ada yang mengganggu. Siswa SMA itu pun berkata bahwa dirinya sedang mencari Rika. Siswa itu bertanya apakah Rika mengetahui kedua laki-laki tersebut dan berkata jika Rika sedang berada dalam masalah, mereka bisa mengadukannya kepada guru yang akan segera lewat dan dirinya bisa menjadi saksi untuk Rika. Sakata pun menyanggah bahwa mereka hanya sedang menanyakan jalan. Siswa laki-laki itu pun menunjuk jalan ke arah area divisi SMP dengan jarinya. Dengan merasa kesal, kedua laki-laki tersebut pun mulai berjalan pergi. Setelah mereka sudah hilang dari pandangannya, Rika pun berterima kasih kepada siswa SMA tersebut sambil memanggilnya Amakawa Senpai. Namun karena Haruto merasa bahwa ini adalah pertemuan pertama mereka, dirinya pun menanyakan apakah mereka saling kenal. Rika pun menyanggah dan berkata Haruto sangat terkenal di divisi SMP dan itulah mengapa dirinya mengetahui nama Haruto. Haruto pun terkejut dan menanyakan apakah memang sebegitu terkenal dirinya ini. Rika berkata bahwa salah satu temannya menyukai Haruto dan sering membicarakannya. Setelah mendengarnya, hal tersebut pun membuat Haruto meminta maaf karena sudah menanyakannya. Haruto pun menawarkan untuk mengantar Rika ke divisi SMP untuk berjaga-jaga jika hal serupa terjadi padanya. Rika pun menunduk malu dan berterima kasih serta mengundang Haruto untuk ke kelasnya yang sedang mengadakan sebuah kafe sebagai ucapan terima kasih.